Baiklah, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Salam tandan berduri dimanapun kita berada. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing pada teman-teman, karena banyak kita lihat kita permasalahkan biji sawit atau seperti ini. Ini biji sawit, ada yang sortir, ada yang tidak ya. Jadi yang akan saya bagi kali ini yaitu apakah kita sortirnya mulai dari sini atau nanti setelah pembibitan ya. Jadi ini cuma masukan aja, tergantung kita yang milih seperti apa. Kalau menurut saya yang harus kita memilih itu ketika dia sudah menjadi bibit ya, bisa umur 10 bulan ataupun 1 tahun. Disitulah kita memilih nanti yang mana yang layak dan tidak layak. Boleh kita memilih pada saat dia seperti ini, tetapi kita harus tahu yang ini jenisnya apa dan yang ini jenisnya apa. Apakah ini laki-laki, apakah yang seperti ini perempuan atau jantan atau betina, kita bisa sortir. Tetapi kalau kita sortir hanya dengan dengan keadaan bijinya, ini yang besar, ini yang kecil, ini yang lebih kecil lagi ya. Kalau kita cuma mengambil ukuran dari sini ya, itu yang membuat kita bingung, apakah ini laki-laki atau jantan, apakah ini yang betina, apakah ini betina juga. Tetapi ketika kita melihat dari postur bijinya, kalau kita lihat di ilmuannya itu, kalau besar itu disebut dura. Kalau yang nanggung seperti ini itu tenera ya. Jadi menurut saya itu nggak perlu kita sortir dari sini ya. Nanti kita melakukan seleksi itu ketika dia sudah seperti ini teman-teman, sudah umur seperti ini. Nah, kurang lebih ciri-ciri bibit sawit yang dikatakan apkir ataupun yang sifatnya seperti jantan ialah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini ciri-ciri jantan. Ketika kita tanam dia tidak akan berbuah dengan maksimal. Jadi seperti itu. Nah, yang ini adalah ciri-ciri bibit betina. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya mungkin kita bagus sortirnya ketika dia sudah besar seperti ini, dan menurut pengalaman teman-teman yang lainnya seperti apa ya, disinilah kita ambil kesimpulan bahwa inilah yang wajib kita tanam. Jadi menurut saya kurang lebih seperti itu ya. Kalau salah ya saya mohon maaf, karena ini adalah menurut saya. Jadi bibit yang tidak layak ditanam adalah seperti ini. Daunnya tidak mau berkembang ataupun tidak mau menyebar. Kebanyakan dia cuma satu seperti gini saja, dia tidak mau berkembang, tidak mau bercabang. Ya, itu salah satu ciri-ciri bahwa bibit seperti itu adalah jantan. Nah, jadi yang baik untuk kita jadikan bibit yang perlu kita tanam adalah seperti ini. Bonggolnya besar, terus dahannya itu daunnya sudah pecah ya. Sudah pecah maksudnya itu sudah ada lidinya satu persatu. Jadi seperti ini. Itu yang perlu kita tanam. Karena menurut penelitian
teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah menanam. Jadi ini ciri-ciri yang harus kita tanam, teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena ini hanya prediksi saya yang mana yang harus kita sortir dulu. Jadi mungkin itu aja. Salam satu tandan berduri.